Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7206 sampai bab 7208. Setelah kepolisian mengambil alih situasi, separuh pembunuh aliansi lapis yang selamat akhirnya bernapas lega. Bagaimanapun, itu adalah departemen kepolisian, tentunya mereka harus bicara tentang kebajikan bela diri yang mendasar. Tidak mungkin kekacauan seperti menabrakkan mobil ke tempat itu atau menjatuhkan bom ke tempat itu bisa terjadi. Warga Yamaguchi Gumi pun merasa melihat harapan. Daripada terkurung di tempat penuh mayat dan bersimbah darah ini, lebih baik cepat-cepat ditangkap polisi dan dijebloskan ke penjara. Minimal ada tempat tinggal bagi kelompok ini. Yang paling tertekan adalah masyarakat Inagawa. Mereka belum melihat kengerian Ye Chen, hanya merasa bahwa tindakan ini tidak beruntung. Baru saja tiba dengan gerombolan sampah anjing Yamaguchi Gumi yang berkelahi, tidak memanfaatkannya, bahkan jika jalan belakang terputus, di lorong dalam perkelahian, sekarang mereka belum melihat penampilan musuh, itu akan segera ditangkap. Kepala polisi saat ini sudah murka, gerombolan anjing ini berani melawan gangster, bahkan berani datang ke wilayah kekuasaan Mitsui Ryo Takashi untuk membunuh Tawana, dan juga menyebabkan korban hingga 3 digit. Ini hanya lahir untuk menghancurkan mangkuk nasi mereka sendiri. Hal-hal yang dilakukan bahkan jika itu adalah putra mereka sendiri. Mereka tidak sabar untuk memotongnya, belum lagi gerombolan gangster. Maka dari itu, ia pun langsung menelepon pimpinan kelompok Yamaguchi dan klub Inagawa, dan hanya memberikan kalimat yang sama kepada keduanya masing-masing melalui telepon. Aku tidak peduli di mana kau sekarang. Jika kau tidak ingin ditembak mati secara acak oleh tim SWAT inspektur polisi malam ini, pergilah ke dom segera. Tak seorang pun dari kedua pria ini menduga inspektur jenderal polisi akan benar-benar menelepon secara pribadi. Dan baru saat itulah mereka menyadari bahwa mereka begitu bertekad untuk meraih bunga gelap senilai miliaran dolar itu hingga mereka mungkin telah membuat kesalahan besar dalam kemarahan mereka. Walaupun kedua orang ini di Jepang duduk di atas puluhan ribu saudara kecil dari saudara besar Yakuza, tetapi ini tidak berarti bahwa mereka dapat berada di atas hukum. Biasanya melakukan beberapa menggosok materi abu-abu, atau kadang-kadang sedikit kejahatan kekerasan, polisi dapat menutup mata, tetapi sekali menyentuh kekuasaan polisi, hari itu pasti tidak baik. Terlebih lagi, inspektur polisi yang memanggil mereka adalah kepala polisi di Tokyo dan bahkan seluruh Jepang. Main-main dengannya sudah merupakan masalah tingkat tertinggi bagi para gangster, dan mereka mungkin benar-benar harus kehilangan nyawa mereka. Jadi mereka berdua tidak berani menunda, dan segera berangkat ke dom. Inspektur Jenderal memanggil saudara laki-laki Mitsui Ryoko, Mitsui Ryoikazu. Mitsui Ryoikazu sedang dalam perjalanan ke Oshinohakai. Dalam perkiraannya, saudaranya pasti telah dibunuh oleh samurai miliknya sendiri saat ini, dan bahkan putri tunggalnya, Mitsui Shini, mungkin telah terbunuh bersamanya. Menurut urutan suksesi keluarga Mitsui saat ini, jika hanya sang kakak yang meninggal, secara teori keponakannya, Mitsui Shini, yang akan mewarisi, tetapi poin pentingnya adalah bahwa Mitsui Shini belum menikah dan merekrut menantu laki-laki, dan menurut tradisi keluarga, dia tidak dapat mewarisi tahta keluarga secara langsung saat ini. Jadi semua masalah besar dan kecil keluarga Mitsui akan dikelola sendiri atas nama keluarga. Jadi semua urusan keluarga Mitsui akan dikelola oleh dirinya sendiri. Jika keponakannya juga meninggal, maka dia sendiri akan mampu menjadi kepala keluarga berikutnya dengan ketenangan pikiran dan kehormatan yang sepantasnya. Dan dia sedang melakukan perjalanan ke Shinonohakai pada saat itu untuk mengadakan pertunjukan penuh. Agar tindakannya malam ini tidak menimbulkan kecurigaan, dia telah menyewa beberapa pembunuh untuk melancarkan serangan ke rumah besar tempat ayahnya pensiun, dan kemudian dia sendiri telah memobilisasi helikopter keluarga dan pengawal bersenjata untuk pergi mendukung mereka, dan dia sendiri telah berangkat untuk pertama kalinya, sehingga dia sendiri akan dapat mengesampingkan tanggung jawabnya sendiri atas kematian kakak laki-lakinya di dom. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Kali ini ia merasa itu benar-benar pertolongan surga, karena tepat di saat seperti ini, seseorang benar-benar menghabiskan 1 miliar dolar untuk membeli nyawa Tawana, dan para pembunuhnya membunuh mereka semua, sehingga ia dapat melimpahkan rahasia itu kepada orang misterius di Amerika Serikat yang telah menaruh bunga-bunga gelap itu. Tepat pada saat itu, telepon genggamnya tiba-tiba berdering.
Ketika dia melihat penelepon itu adalah Inspektur Jenderal Polisi, hatinya meledak karena kegembiraan. Sejak dia meninggalkan Dom, dia terus menunggu kabar buruk, hanya saja dia tidak tahu siapa yang akan memberitahunya tentang kabar buruk ini. Ketika dia melihat Inspektur Jenderal Polisi menelepon, dia tanpa sadar berpikir bahwa kakak laki-lakinya pasti telah meninggal, dan sekarang Departemen Kepolisian pasti telah tiba di Dom, jadi Inspektur Jenderal Polisi secara pribadi menelepon dirinya untuk memberitahukan kepadanya tentang kabar buruk tersebut. Jadi, dia mengangkat telepon dan bertanya dengan rasa ingin tahu yang dibuat-buat, "Watanabe-san, mengapa Anda menelepon saya selarut ini?" Inspektur Jenderal Polisi menahan emosi dan nada bicaranya sejenak lalu berkata, "Mitsui-san, saya menelepon karena saya punya berita buruk untuk disampaikan." Pada saat ini, Mitsui Ryokan masih tidak lupa untuk bertindak. Dia buru-buru bertanya, "Watanabe-san, mungkinkah sesuatu yang buruk telah terjadi pada ayahku di Oshinohakai?" "Tidak, bohong Inspektur Jenderal Polisi, kakakmu, Mitsui Ryotaka-san, yang terbunuh di Dom." "Apa?" tanya Mitsui Ryokan pura-pura sedih, "Kau bilang saudaraku terbunuh? Bagaimana mungkin? Pasti kamu berbohong padaku, kan?" Pak polisi berkata dalam hati, "Iya, saya bohong, itu semua terjadi karena kakakmu, kamu dengar gak sih atau kamu memang sengaja berakting seperti itu?" Memikirkannya, mulutnya masih ikut bicara dan mendesah tak berdaya, "Saya turut berduka cita Mitsui-san, saudara Anda memang terbunuh, ada banyak anggota geng dan mungkin juga banyak pembunuh profesional yang datang ke Dom malam ini untuk membunuh Tawana Sweat, dan saudara Anda sayangnya terbunuh oleh mereka." Tanpa sadar, Mitsui Ryoku menekan keras jantungnya. Ini karena jantungnya sendiri hampir berdetak 2 kali lipat kecepatannya ketika dia mendengar Inspektur Jenderal Polisi mengucapkan kata-kata itu. Hanya saja, hal itu bukan disebabkan oleh kesedihan, tetapi oleh kegembiraan. Namun, drama yang seharusnya diperankan tetap harus diperankan. Dia menahan isak tangisnya dan berkata, "Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak masih sangat muda dan dalam masa keemasannya, dan dia memiliki begitu banyak pengawal di sekelilingnya, bagaimana mungkin sesuatu yang buruk bisa terjadi padanya?" Sambil berkata demikian, dia tidak menunggu jawaban dari Inspektur Polisi, jadi dia tidak sabar untuk bertanya, "Watanabe-san, keponakanku, apakah dia baik-baik saja? Sepertinya dia menghadiri acara itu bersama saudaraku malam ini, apakah dia dalam bahaya?" Inspektur Jenderal Polisi itu terdiam sesaat. Untuk pertanyaan ini, Mitsui Ryotaka tidak memberinya jawaban standar. Oleh karena itu, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya sejenak. Akan tetapi, Inspektur Jenderal Polisi tetaplah Inspektur Jenderal Polisi. Kecepatan reaksinya masih sedikit lebih cepat daripada orang kebanyakan, karena Mitsui Ryotaka bahkan sudah mengatakan bahwa dia sudah mati. Kemungkinan besar dia sedang mencoba memasang bom asap untuk adiknya, Mitsui Ryoku. Jadi dia sendiri sebaiknya memasang bom asap itu dengan sedikit lebih kejam. Maka, dia pun berkata dengan penuh penyesalan, "Sumimasen Mitsui-san, keponakanmu juga terbunuh." PFFT, Mitsui Ryoku tidak dapat menahan rasa gembiranya, dan malah hampir tertawa terbahak-bahak. Namun, dia segera berubah menjadi nada terisak-isak dan tersedak kesakitan. "Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Shinmei baru berusia 20-an. Bagaimana para pembunuh ini bisa begitu kejam?" Kepala polisi menyentuh hidungnya dan berkata, turut berduka cita, "Mitsui-san. Saya menelepon untuk menyampaikan berita ini terlebih dahulu. Namun, apa yang terjadi di sisi Dom malam ini memang sangat serius. Masih banyak hal yang harus saya urus. Jadi, saya tidak akan berbicara dengan Anda untuk saat ini." Mitsui Ryokan langsung berkata, "Watanabe-san, aku akan ke sana sekarang. Aku harus melihat adik dan keponakanku dengan mataku sendiri." Inspektur Jenderal Polisi merasa bahwa mungkin Mitsui Ryokan meminta dirinya sendiri untuk bertindak atas hal ini, jadi dia berkata, "Baiklah, datanglah jika itu nyaman bagimu. Aku sedang mengisolasi tempat di sini, tetapi teleponlah aku saat kamu tiba dan aku akan meminta seseorang untuk membawamu masuk." "Baik."
Mitsui Ryokan mengucapkan terima kasih dan segera menutup telepon, lalu dengan bersemangat berkata kepada pengemudi, putar balik dan kembali sekarang. Terima kasih masih menyimak channel Yechen Pink Mania. Saat ini di Dom, seluruh bagian belakang panggung serta pintu masuk dan keluar kendaraan yang disediakan untuk orang dalam di belakang panggung semuanya telah ditutup oleh petugas polisi dari Departemen Kepolisian. Helikopter telah terbang bolak-balik berkali-kali, mengangkut sejumlah besar SWAT ke tempat kejadian dan sekitarnya, dan keributan besar seperti itu tidak dapat disembunyikan dari publik. Begitu banyak orang berdiskusi di internet, bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi di Dom hingga menarik perhatian begitu banyak petugas polisi. Xiao Churan dan Dong Ruolin saat ini sudah mengikuti instruksi Ye Chen dan meninggalkan arena terlebih dahulu untuk pergi ke hotel. Tetapi dalam perjalanan kembali ke hotel, mereka juga melihat beberapa helikopter polisi terbang ke arah Dom. Xiao Churan juga mengirim pesan khusus kepada Ye Chen untuk menanyakan apakah dia tahu apa yang telah terjadi. Jadi Ye Chen mengatakan kepadanya bahwa Tawanalah yang menghadapi sedikit bahaya, tetapi polisi telah tiba dan menanganinya. 10 menit kemudian, Bentley Mulsanne yang melaju di jalur kiri melaju menuju pintu masuk dan keluar internal Dom. Di Jepang, kendaraan melaju di jalur kiri, jadi sebagian besar kendaraan memiliki setir kanan. Namun di dunia orang Jepang yang kaya, mereka semua bangga mengendarai mobil setir kiri. Jadi sering terlihat bahwa banyak mobil ultra mewah yang diimpor di Jepang adalah yang setir kiri, meskipun sangat janggal untuk dikendarai, tetapi itu juga merupakan simbol kepribadian orang Jepang yang kaya. Pada saat ini, polisi khusus yang bertugas menghentikan kendaraan tersebut, dan puluhan senjata diarahkan ke semua jendela. Jendela belakang terbuka, dan seorang pria Jepang berusia 50-an berkata dengan sangat hati-hati, "Halo petugas, saya Takaoka Shinji dari masyarakat Inagawa." Begitu petugas SWAT yang paling dekat dengannya mendengar hal ini, dia langsung memasukkan senapan serbu HK416 di tangannya ke dalam mobil, menempelkan moncong senjatanya ke dahi Takaoka Zenchi, dan berkata dengan suara dingin, "Minggir. Berani melakukan gerakan berbahaya, aku akan menembak." Takaoka Zenchi menggigil ketakutan, dia sudah dengan jelas memberitahukan identitasnya, dan petugas SWAT ini masih berani mengarahkan senjatanya ke arahnya dan berbicara seperti itu hanya dapat membuktikan satu hal, yaitu atasannya telah memberinya perintah yang jelas untuk melakukan itu. Tampaknya kali ini dia benar-benar mendapat masalah besar. Oleh karena itu, dia hanya bisa berkata dengan jujur, "Jangan terlalu keras, aku akan turun sekarang." Setelah berkata demikian, dia mengulurkan tangan untuk membuka pintu mobil. Petugas SWAT itu berkata dengan nada dingin, "Angkat tangan, jangan bergerak. Tangan manapun yang berada di luar pandanganku, aku akan tembak." Ini Takaoka Zenchi berkata dengan canggung, "Bagaimana aku bisa membuka pintu dan turun jika kau tidak membiarkanku bergerak? Kenapa kau tidak bekerja keras untuk membukakan pintu untukku, atau membiarkan sopirku pergi dan membukakan pintu untukku?" Petugas SWAT itu berkata dengan nada meremehkan, "Keluarkan tanganmu dari jendela dan anak buahku akan membantumu." "Apa?" Takaoka Shinji bertanya dengan heran, "Apa maksudmu orang-orangmu akan membantuku?" Petugas SWAT itu tidak punya waktu untuk menjelaskan kepadanya karena dia melangkah mundur dan memegang pistol lebih erat dengan kedua tangan, jari telunjuk tangan kanannya sudah berada di pelatuk saat dia membentak, "Keluarkan tanganmu dari jendela. Sekarang juga." Karena khawatir pihak lain benar-benar akan menembak, Takaoka Shinji buru-buru dan jujur mengulurkan tangannya keluar jendela mobil. Pada saat ini, dua petugas polisi khusus lainnya segera maju ke depan. Salah satu memegang salah satu tangannya, dan dengan paksa menariknya keluar dari jendela mobil. Tubuh Takaoka Zenchi terseret keluar dari mobil. Kedua pergelangan kakinya langsung terbanting ke tanah sesaat setelah ia keluar. Ia hanya ingin menggunakan kakinya untuk mencari keseimbangan agar bisa berdiri tegak. Namun ia tidak menyangka bahwa kedua petugas SWAT itu akan sengaja menggunakan kekerasan untuk menariknya jatuh dengan kasar lagi, yang mengakibatkan tubuhnya langsung membentur tanah dengan keras. Sebelum ia tersadar dari rasa sakitnya, polisi langsung memborgol tangannya dari belakang, mengangkat dan membawanya masuk.
Petugas SWAT juga mengarahkan senjata mereka ke pengemudi dan menyeretnya keluar dari mobil untuk melumpuhkannya dengan kuat. Pada saat itu, sebuah Rolls-Royce dengan kemudi kiri yang sama juga melaju mendekati mobil tersebut. Adegan yang sama terulang lagi. Jendela mobil diturunkan, dan pria di dalam berkata dengan sedikit arogansi, "Saya Nishidayu dari Yakuza." Sebelum Nishidayu Hiro dapat menyelesaikan namanya, kepalanya ditekan dengan moncong senjata, dan petugas SWAT itu berteriak dengan tegas, "Hentikan omong kosongmu dan keluar dari mobil." Bersambung.